Bagi gue, di antara yang paling menarik dari wawancara Habib Umar di Close the Door bersama Deddy Corbuzier adalah ketika Om Ded nanya, sekarang itu anak muda, tidak sedikit yang tidak percaya Tuhan dan menganggap agama tidak penting. Maka bagaimana cara kita bicara dengan mereka tentang pentingnya agama dan keberadaan Tuhan? Kemudian Habib Umar memberikan jawaban dan belum selesai beliau menjawab, Om Ded menduga udah selesai dan beliau lanjut ke pertanyaan selanjutnya tentang anak-anak Palestina. Tapi sebelum menjawab tentang anak-anak Palestina, Habib Umar melanjutkan jawabannya tentang ateisme dan ketidakberagamaan anak muda. Beliau minta izin untuk melanjutkan dulu jawabannya, baru kemudian membahas tentang anak-anak Palestina. Artinya, secara penyampaian, kita bisa merasakan bahwa apa yang tertinggal untuk disampaikan karena terpotong oleh pertanyaan selanjutnya dari Om Ded, itu menunjukkan pentingnya penjelasan Habib Umar tentang sesuatu itu. Dan penjelasannya sebenarnya analogis, perumpamaan saja, dan terdengar sederhana. Tapi menurut gue itu mendalam dan pondasional. Sifatnya seperti pondasi. Beliau bercerita, kita itu seperti seseorang yang tiba-tiba ada di tengah perahu, yang perahu itu ada di tengah samudra, dan kita terbangun, lalu orang yang tidak berakal, maka dia akan menjalani kehidupan di atas perahu itu sesuka hatinya. Tapi orang yang berakal, dia akan berpikir, kenapa dia ada di sana? Siapa yang membuat dia ada di sana? Dari mana dia berasal? Dan akan kemana perahu itu bergerak atau digerakkan oleh kita? Yang kemudian itu tentu akan berimplikasi pada bagaimana kita hidup di atas perahu itu. Dan jawaban itu adalah jawaban yang filosofis. Sebab itu menjadi tema utama dalam filsafat sejak zaman Yunani, khususnya mengemuka di era modern, di abad ke-19, tapi pintunya dibuka oleh René Descartes, salah seorang filosof yang membuka era modernisme dalam filsafat sejak abad ke-16, yang itu disebut sebagai abad pencerahan atau Aufklärung, Enlightenment, di mana itu menjadi awal dari selesainya apa yang disebut dengan abad ke-8, yaitu abad pertengahan, di mana nilai-nilai itu kiblatnya adalah gereja. René Descartes menggeser kiblatnya, bukan pada gereja, tapi cogito ergo sum, pada pikiran manusia. Dan sebenarnya dalam versi yang sangat sederhana, itu juga pertanyaan kita sehari-hari. Di mana kita sering bilang, gue gak minta dilahirin di dunia. Bapak ibu gue aja yang sok ngide ngelahirin gue, dan akhirnya gue terjebak di dunia yang antah berantah seperti ini. Gue bingung, gak tahu harus ngapain. Maka menarik kemudian mengeksplorasi hal ini. Karena filosofis, spiritualis juga, dan isunya dekat dengan kita sehari-hari. Bagi orang yang berpikir, tentu ingin memberi waktu untuk memikirkan ini. Nah, mari kita ngobrolin ini untuk jadi bahan diskusi kita.
Para filosof modern, di antaranya adalah Martin Heidegger dari Jerman. Beliau menyifati kita di dunia ini sebagai keterlemparan. Atau dalam bahasa Jerman tertulisnya Geworfenheit. Jadi dia menulis satu buku dalam bahasa Jerman, karena beliau orang Jerman, berjudul Sein und Zeit atau Being and Time, ada dan waktu. Dan pembahasan salah satu yang utama adalah keterlemparan manusia, bahwa kita ini dia sebut sebagai orang yang nggak minta, nggak tahu, nggak pernah dikasih tahu, bahkan tidak pernah mau tahu, tiba-tiba ada di dunia. Dan keterlemparan itu kemudian menghasilkan output yang berbeda-beda, tergantung kepada bagaimana kita melihat keterlemparan itu. Output yang pertama adalah nihilisme, yaitu orang yang menganggap dunia ini nihil semata, nggak ada maknanya, nggak ada artinya. Yang kemudian mengarahkan kita kepada paling jauh adalah menghabisi diri kita sendiri. Paling dekat adalah keputusasaan yang membuat kita akhirnya luntang-lantung, nggak jelas di dunia ini, karena emang bagi kita dunia ini benar-benar sama sekali nihil, tidak ada maknanya. Karena toh kita nggak minta, tiba-tiba di sini, ngapain kita harus bertanggung jawab terhadap sesuatu yang kita nggak minta, kita nggak milih, tiba-tiba ada di sini. Hanya saja tokoh dari nihilisme ini yang disebut dengan nama Nietzsche, dia mengajukan satu tesis, yaitu menjadi aktif nihilism. Orang yang aktif di tengah nihilismenya, ketidakadaan maknanya. Yaitu ya udah, lakukan aja apa yang lo sukai. Lo pengen tidur seumur hidup, tidur. Lo pengen bekerja semau lo, bekerja. Lo pengen belajar semau lo, belajar. Tanpa terikat oleh doktrin agama, doktrin budaya, tanpa terikat etika oleh masyarakat. Pokoknya free will aja, bebas aja, semau-maunya. Dan pilihan keduanya, outputnya adalah absurdisme. Tokoh filsafat yang mengajukan tentang teori ini itu disebut sebagai Albert Camus. Seorang yang bilang bahwa dunia ini sebenarnya tidak punya makna juga. Tapi bedanya dengan Nietzsche atau orang-orang nihilis adalah dia bilang makna objektifnya nggak ada. Kita emang nggak pernah minta, nggak pernah milih, nggak pernah tahu, tiba-tiba ada di dunia ini aja. Sehingga nggak ada maknanya sebenarnya. Jangan pernah percaya dengan pemaknaan yang diberikan oleh filosof, atau agamawan, atau seniman, atau orang tuamu, gurumu, atau siapapun. Nggak ada tuh. Oh, makna hidup itu begini dan begitu. Psikolog gue bilang makna hidup adalah begini dan begitu. Itu nggak ada. Itu bohong. Tapi, bedanya dengan nihilisme, absurdisme bilang bahwa tapi lo kan punya pilihan untuk memaknai secara subjektif diri dan hidup lo. Ya udah, karena terlanjur ada di dunia ini, terlempar ke sini, maka maknai aja secara subjektif. Oh, gue fitness aja, karena dengan fitness badan gue jadi sehat dan jadi keren. Oh, gue belajar aja, karena dengan belajar gue jadi pintar dan bisa mempengaruhi orang lain. Oh, gue begini dan begitu. Makna tapi yang sifatnya subjektif.
buat lu aja. Nggak ada tuh makna dari agama yang sifatnya semua manusia sebaiknya begini, makna dari negara sebaiknya kita bersama membangun ini dan itu, nggak ada. Yang ada makna subjektif aja. Jebakan dari absurdisme ini adalah mendorong kita kepada egoisme. Dengan meletakkan kita sebagai kiblat dari segala sesuatu. Dan ini dua output yang dihasilkan oleh modernisme yang diawali oleh René Descartes, yang menganggap bahwa dunia ini tidak bermakna. Maka kemudian muncullah filosof-filosof yang memposisikan dunia ini tidak bermakna. Sehingga misalnya ada Francis Bacon yang bilang dunia ini nggak bermakna, maka taklukkan aja dunia ini untuk diri kita. Sehingga relasi kita dengan alam adalah subjek-objek. Alam ini objek yang harus kita eksploitasi untuk diri kita. Agar kita bisa hidup bahagia, agar kita bisa hidup enak, agar kita bisa hidup kuat, agar kita bisa hidup lebih panjang lagi. Nggak peduli alam mau rusak. Begitu juga lainnya, bahwa modernisme ini ditandai dengan industrialisasi. Revolusi industri di Inggris dan di Prancis, di mana kita dibuat kehilangan makna yang itu bisa kita dapat dari hal-hal yang ada di sekitar kita yang menjadi identitas atau nilai primordial kita, nilai yang mengiringi kelahiran kita. Kita kemudian dididik oleh modernisme untuk menjadi semacam mesin yang sifatnya mekanik. Ya udah, kita bekerja aja tanpa nilai kekeluargaan. Nggak peduli bos, nggak peduli rekan kerja, yang penting kita kerja untuk diri kita sendiri. Bahkan berapa banyak yang orang bekerja di satu pabrik tanpa pernah kenal bosnya, tanpa pernah kenal teman-temannya di pabrik. Begitu juga di sekolah. Kita dididik untuk sekolah tapi tanpa pernah bersosialisasi dengan sekitar kita. Ya pokoknya yang penting kita ngambil apa aja yang dibutuhkan oleh diri kita tanpa membangun ikatan-ikatan dengan lingkungan sekolah kita atau lingkungan kampus kita. Begitu juga rumah menjadi tidak penting karena tidak ada makna. Sehingga orang dibuat berpikir bahwa yuk segera keluar dari rumah karena rumah itu menjadi penjara bagi kita dengan segala aturan yang dibuat untuk membuat diri kita dan hidup kita bermakna. Maka dewasa dikit kita keluar dari rumah karena menganggap rumah itu gak penting, tidak memberi makna. Bahkan orang tua pun begitu. Ikatan kita dengan orang tua dibuat seminimal mungkin, dikikis bahkan hilang. Hingga orang tua kita dibuat musuh oleh kita. Ngapain kalian melahirkan gua hingga gua harus ada di dunia yang gak pernah gua minta ini. Sehingga gak ada lagi hubungan primordial antara kita dengan orang tua. Kita bekerja seperti mesin, kita sekolah seperti mesin, kita di rumah juga seperti mesin. Ikatan-ikatan itu diputus sehingga makinlah kita tidak bisa memaknai hidup kita. Karena kan makna itu bisa kita dapat seharusnya dari hubungan antar manusia, baik itu di ruang kerja ataupun ruang kelas, di mana dari hasil berhubungan kita bisa bekerja sama, berkomunikasi, saling merasa, kadang dibuat sedih, kadang dibuat marah, dibuat bahagia, dibuat cemas, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kan sesuatu yang bisa membuat kita sadar, oh kita itu manusia yang seharusnya begini dan begitu. Belum lagi dengan orang tua, di mana orang tua itu
hidup sebelum kita dengan segala pengalamannya, yang ditambah pengalaman yang dia dapatkan dari cerita orang tuanya yang merupakan kakek dan nenek kita, yang didapatkan pengalamannya dari orang-orang sebelumnya, sehingga semakin jauh kita hidup dari nenek moyang kita, semakin bisa kita memahami dunia karena semakin banyak pengalaman yang kita dapatkan dari orang-orang sebelum kita. Tapi ini juga diputus oleh modernisme. Kita dijebak untuk hidup sendiri aja karena menganggap yang lain tidak bermakna. Apalagi agama. Tidak berhenti sampai di sana. Modernisme kemudian setelah membuat kita terputus dari semua koneksi-koneksi yang bisa memberikan makna bagi kita atas hidup kita, mereka kemudian menciptakan berhala-berhala yang mereka sebut seolah seperti makna. Setelah kita dihilangkan dari Tuhan, agama, sosial, budaya, bahkan orang tua, hingga puncaknya kita dihilangkan dari diri kita sendiri. Para filosof biasanya menyebutnya kita dibuat teralienasi dari diri kita sendiri. Kita dibuat menghabiskan Senin sampai Jumat bekerja untuk menikmati Sabtu Minggu, dan Sabtu Minggu tidak juga kita bisa nikmati karena mikirin nanti Senin sampai Jumat kerja lagi, apa yang harus gua siapkan. Kita diberi HP yang kemudian bukan kita yang megang HP, tapi HP itu yang memegang kita, sehingga tidak ada ruang kesadaran, ruang renungan, ruang refleksi sama sekali. Sehingga akhirnya kita betul-betul jadi seperti mesin. Setelah itu digantikan dengan makna-makna semu yang diciptakan oleh kehidupan yang antah berantah ini. Kita dibuat bercita-cita untuk memiliki iPhone 17. Padahal kita nggak butuh itu, bahkan nggak ingin itu. Cuman konstruksi angan-angan yang diciptakan oleh industri membuat kita seolah-olah butuh dan ingin itu. Kita dibuat bercita-cita untuk memiliki mobil yang begini dan begitu, melebihi dari kebutuhannya. Bukan sekedar bisa mengantar, tapi mobilnya bisa begini begitu. Kita dibuat keluar dari rumah orang tua kita, lalu bercita-cita membuat rumah dengan pagar tinggi yang tidak berhubungan dengan siapa-siapa. Intinya, cita-cita awal kita yang sebenarnya ada dalam diri kita sebagai manusia yang perlu kita gali, dihilangkan oleh modernisme, kemudian digantikan dengan cita-cita semu. Makin tersesatlah kita di dunia antah berantah ini. Makin kita nggak paham diri kita karena kita teralienasi dari diri kita sendiri. Maka kemudian dalam konteks Islam, sedari awal meletakkan bahwa dunia ini bermakna. Kamu diciptakan bukan untuk tidak bermakna. Kata Allah dalam Al-Quran, aku tidak menciptakan semua ini batil, sia-sia. Pasti ada maknanya. Kamu pun, kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, adalah orang yang ciptaan terbaik dengan penuh makna, dengan akal, hati, dan lain sebagainya. Kemudian Allah katakan juga dalam Al-Quran, kamu ini datang dari Tuhan yang maha indah. Sehingga kalau kamu tidak percaya, justru ketika kamu ada di tengah-tengah lautan, dan kemudian ada badai yang menerjang diri kamu atau perahu kamu, maka pasti kamu akan berpikir, andai ada sesuatu di luar diri kita yang maha kuasa yang bisa menyelamatkan kita. Itulah yang dalam tradisi spiritualitas Islam disebutnya sebagai tanzih, yaitu sesuatu yang di luar diri kita yang selalu kita bayangkan akan menjadi sandaran dan tempat pulang kita. Sesuatu yang jauh, yang bukan kita, tapi dia bisa mengontrol segalanya. Kemudian
Itulah Tuhan dalam Islam. Lalu kita juga dipagari dari pertama keputusasaan, apalagi mengakhiri hidup. Putus asa disebut sebagai dosa besar, begitu juga mengakhiri hidup sebagai dosa besar. Kata Allah dalam Al-Quran, seberapa berantakan diri lo, yang penting satu, jangan pernah putus asa. Jangan pernah menjadi pribadi yang nihil. Kemudian dipagari juga oleh Allah, jangan pernah menjadi pribadi yang egois. Dengan cerita Fir'aun yang panjang lebar, yang intinya menganggap gua. Hingga puncaknya, ana rabbukumul a'la. Gua Tuhan lo yang maha tinggi itu. Dengan menjadikan diri sebagai spotlight dari segala kehidupan. Dipagari agar jangan egois. Bahkan kata Nabi Muhammad, jihadul akbar, jihad terbesar itu jihadun nafs. Perang melawan ego dalam dirimu. Hargai alam, karena dia juga makhluk Tuhan. Maka relasi dengan alam, kata Al-Quran, subjek-subjek. Perlakukan alam sebagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Kalau tidak, akan terjadi kehancuran di alam semesta yang akan mengancam dirimu karena kelakuanmu, kata Al-Quran. Oleh karena itu, Nabi Adam, melalui cerita itu, kita disadarkan bahwa memetik satu buah aja diturunkan dari surga ke dunia. Maka jangan pernah membayangkan masuk surga padahal kita merusak alam. Kemudian, setelah dipagari dari nihilisme dan absurditas atau absurdisme, maka kemudian kita diajak oleh Allah untuk hidup ini gak sia-sia lo. Lo ini bukan secercah titik di dunia ini. Lo khalifah, lo pemimpin atas dunia ini. Kata Jalaluddin Rumi, lo bukan tetesan di tengah samudera, tapi lo samudera dalam bentuk tetesan. Maka kita digiring untuk mulai mencari makna. Dan makna terdekat atau tangga terdekat untuk mengarungi makna-makna itu adalah diri lo sendiri. Yang jelas itu ada. Karena itu dalam tradisi spiritualitas Islam dikatakan, kenali dirimu. Ketika kamu gak tahu, tiba-tiba terlempar di dunia ini, maka orang yang pesimis atau tidak bersyukur atau kafir, dia akan marah, kemudian menjadi absurd atau bahkan nihil. Tapi orang yang berakal, dia akan bersyukur. Alhamdulillah, gua ada di dunia ini, maka mari kita isi dunia ini dengan apa yang dikehendaki oleh yang membuat gue ada di dunia ini. Maka kita mulai mencari makna. Awali dari mencari makna diri kita sendiri. Dengan memunculkan kesadaran. Jangan biarkan hidup terlelap dalam pekerjaan, dalam main HP, tapi beri waktu untuk diri sendiri. Mengenali diri sendiri. Karena yang paling tahu tentang diri kita adalah diri kita. Dan diri kita adalah tangga menuju kesadaran-kesadaran yang lebih tinggi. Sehebat-hebatnya dokter, kalau lo periksa ke dokter, pasti dia nanya, apa yang dirasakan? Dari sana, maka kemudian makna demi makna akan terbongkar oleh kita. Maka Islam mengajarkan, kenali dirimu. Kenali tubuhmu agar kamu bisa memaknai tubuhmu. Oh, tubuh saya kalau kebanyakan tidur akan lemes. Maka saya olahraga. Sehingga mulai kita bisa memaknai tubuh kita. Oh, rambut kita kalau panjang akan ganggu penglihatan kita. Akan ganggu orang lain yang di samping kita. Maka makna hidup terkait dengan rambut selalu dicukur dan dirapikan. Sampai ke soal mental, pikiran, hingga batin atau hati kita. Dari sana, maka para spiritualis muslim bilang,
Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Dari mengenali diri itu, kemudian kita akan mulai mengaktifasi pikiran kita. Oh, nggak mungkin gue diciptakan tanpa pencipta. Batin lu, hati lu juga mulai merasakan. Oh, hati ini nggak mungkin kosong. Dia perlu dihibur. Apa hiburan hati? Dicoba pakai harta, nggak bahagia. Hanya senang semata. Beli iPhone 17, senang, tapi tiba-tiba hilang. Nggak masuk ke hati kita menjadi bahagia. Dicoba pakai mobil, pakai ini dan itu, enggak. Oh, ternyata harus diisi dengan nilai-nilai Tuhan. Baru kita bahagia. Dan seterusnya. Itulah mengapa Habib Umar menganggap penting penjelasan itu hingga harus tetap dijelaskan walaupun tertinggal dari pertanyaan Om Ded. Dan karena itu adalah kunci dasar untuk kita menjadi manusia seutuhnya. Bukan hanya soal membuat kita sadar bahwa kita adalah hamba Tuhan dan mengajak kita beragama, tapi utamanya memberikan makna dalam hidup kita. Agar hidup kita tidak absurd, apalagi nihil, bermakna, dan dari sana kita akan mulai mengenali Tuhan kita dan akhirnya menyembah Tuhan yang Maha Kuasa dalam satu aturan yang disebut dengan agama.